Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini ya, kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan, dan pelajaran selanjutnya yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Ya. Pelajaran pertama yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, contoh misalkan ada setengah, 1/2, kemudian 0,4, 35%, dan seterusnya. Itu kita disuruh untuk mengurutkan. Ya, mengurutkan itu bisa dari yang terbesar, bisa juga dari yang terkecil. Ya, diurutkan dari yang terbesar, ya, atau dari yang terkecil. Ya, tergantung nanti perintahnya. Kemudian caranya di sini sudah saya tulis, ya. Caranya dengan merubah bentuk pecahan menjadi persen, kemudian diurutkan sesuai perintah. Perintahnya ini maksudnya mintanya dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Itu maksudnya perintah di situ. Ya, langsung kita masuk ke contoh, ya. Karena ini tidak cukup ya, silahkan kalian pause video ini dulu, kemudian kalian catat. Ya, misalkan ada contoh seperti ini, 3/8. Ya, 3/8 itu tiganya itu di sini ya. 3/8 ini pembilang, ini penyebut, ini bilangan bilangan aslinya ya, bilangan 3/8. Kemudian 37%, kemudian 0,35, kemudian 0,7. Ya. Ketika kita mendapati seperti ini ya, kemudian nanti ada perintahnya. Urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Nah, ini perintahnya. Urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Ya, caranya yaitu kita ubah semuanya dulu menjadi persen. Ya, ubah semuanya dulu menjadi persen. Ya, dioret-oretan misalkan ya, 3/8. Ini Pak Guru pisah dulu. Ini untuk oret-oretan bawah ini, misalkan ini oret-oretannya bawahnya. 3/8. Ya, 3/8. Caranya agar menjadi persen adalah bagaimana? Dikali 100 persen. Nah, seperti ini ya. Ingat, pecahan biasa ataupun pecahan desimal, kalau kita buat persen, caranya sama, yaitu dikali 100%. 3/8 kali 100%, berarti 3/8-nya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, karena ini pecahan campuran. Caranya 8 kali 3 sama dengan 24 tambah 3. 24 ditambah 3 sama dengan 27 ya. Kemudian 27 pernya berapa? Per 8 dikali 100%. Nah, kemudian kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. 8 dengan 100 bisa sama-sama dibagi 4. Ingat, cara mencoret ini kemarin ada yang masih kurang bisa ya, yang masih belum bisa. Cara mencoret itu sama-sama dibagi dengan angka yang sama. 8 dengan 100 apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa ya, 8 dengan 100 itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama dibagi
4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, setelah ini tidak ada yang bisa dicoret lagi, ya. Maka apa yang harus kita lakukan, ya? 27 dikali 25, ya, hasilnya berapa, kemudian dibagi 2. Ya, 27 dikali 25, oret-oretan. 27 dikali 25, 5 kali 35, ini 3, 10, 13, 14, simpan 1, 4, 5, 5, 7, 6, ya. 675 dibagi 2, ya. Kalau sini habis gimana? Misalkan di sini angkanya 4 kan habis, berarti tidak ada angka 2. Di sini tidak harus angka 2, tergantung. Misalkan ini 4, 100 bagi 4 kan 25. Kalau ini 4 berarti ini 1 bukan 2 lagi. Ya, tergantung nanti angkanya, ya, tergantung angkanya. Nah, 175 dibagi 2, langsung aja ya. Ini 3, 6 dibagi 2, 3 habis, 7 dibagi 2, 3, sisa 1, 15 bagi 2. Ini kan sisa 1 taruh sini ya. 15 bagi 2, 7, kemudian sisa 1 ya, 14, 14 bagi itu 15, sisa 1, 10 bagi 2, 5. 337,5%. Kita tuliskan di bawahnya 337,5%. Kemudian persen menjadi persen. Kalau persen menjadi persen berarti gimana? Berarti ajek. Oh ya, maaf, bentar. Dituliskan di atasnya sini maksudnya. Ya, angka 337% dimasukkan di situ di bawah 33/8, persis di bawahnya. Nah, kemudian tadi 37% ini ya, 37% bagaimana dijadikan persen? Ya ajek, ya kan udah jadi persen, 37%. Kemudian pas di bawahnya 37%. 0,35 dijadikan persen. Ini mudah sekali. Ini kemarin juga masih ada yang salah ya. Tidak apa-apa. Kalian kalau belum mudeng itu videonya diulang lagi biar nanti kalian lebih paham lagi ya. Jangan cuma sekali tok langsung sekali langsung mengerjakan soal. 0,35 caranya dikali 100%. Komanya geser berapa? 100 kan nolnya 2, geser 2 kali. Karena kali berarti gesernya 2 kali ke kanan. 1, 2, koma. Nah, berarti berapa ini? Komanya sudah pindah sini. Perlu diberi 0 apa enggak? Enggak perlu ya. Berarti 0 di sini kita hapus. 35%. Kemudian terakhir 0,7. Ya, 0,7 berarti 0,7 kali 100%. Ini perhatikan. 0,7 kali 100%. Berarti 0,7 komanya loncat berapa kali? 2 kali. 2 kali ke kanan. Kenapa 2 kali ke kanan? Karena dikali. 1, 2, koma. Perhatikan, ketika kalian menemukan seperti ini, tidak langsung ditulis 7 dok, karena di sini ada cekungan yang kosong. Nah, cekungan yang kosong ini ya, cekungan yang kosong ini kita beri telur. Yang ini, ben ngenduk. Nah, akhirnya ini kan komanya hilang. Nah, akhirnya angka berapa? 070. Jadi 70. 70 apa? 70%. Nah, kemudian setelah kita ketemu seperti itu, ya, kita nomori. Ya, mintanya
dari yang terbesar. Berarti sing angkane gede dewek. Ayo kita baca. 337,5%. 337,5 dengan 37 dengan 35 dengan 70. Besar mana? Yang paling besar. Ya, yang paling besar adalah 337,5. Kita beri angka 1. Nah, kalau sudah diberi nomor kita tutup. Ya, tidak usah dilihat lagi, ditutupi. Nah, antara 37, 35 dan 70 besar mana? Besar 70. Ini yang nomor 2. Kemudian 37 dengan 35 besar mana? Besar 37. Maka ini nomor 3. Kemudian terakhir 35%, ya. Itu yang nomor 4. Nah, setelah dilakukan seperti ini, kalian melakukan pengurutan seperti ini, kemudian kalian tulis lagi, tetapi angka yang di atasnya yang sudah diurutkan. Urutan pertama apa? 337,5%, berarti yang atas 3/8. Ya kan, ini urutan nomor 1. Kalau nomor satunya di sini, berarti yang ditulis apa? 0,7. Ya, perhatikan. Kemudian yang terbesar kedua 70% kan? 70% itu berapa? 0,7. Kita tulis 0,7. Yang ketiga 37%. Atasnya berapa? 37%. Berarti yang ngambil atasnya. Kemudian terakhir nomor 4, ya. Yang paling kecil adalah 0,35. Ya, perhatikan. Oh ya, ini ada tanda ya, tanda titik koma. Ini titik koma, ini titik koma, ini titik koma, hanya untuk memisahkan saja. Ya, hanya untuk memisahkan saja. Jadi hasilnya, urutannya adalah seperti ini. Ya, urutannya seperti ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ya, silahkan pause video ini ya, kemudian kalian catat contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Untuk angka-angkanya ini Pak Guru buat sama biar tidak terlalu lama videonya ya. Angkanya masih sama, 33/8, ini titik koma untuk memisahkan, ini 37%, titik koma untuk memisahkan, kemudian 0,35, kemudian 0,7. Tanda titik koma ini kita abaikan, hanya fungsinya untuk memisahkan. Nah, ini bagaimana ketika ada soal, urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil. Kalau tadi yang terbesar, sekarang yang terkecil. Nah, ketika disuruh untuk mengurutkan ya pecahan dari yang terkecil, maka sama caranya seperti tadi, dirubah semuanya jadi persen ya. Ini Pak Guru langsung tuliskan 337. Tadi berapa ya? 337,5%. Kemudian 37%, kemudian 35%, kemudian 70%. Ini yang tadi sudah kita hitung semuanya ya. Kita hitung semuanya, tadi sudah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkannya? Kita cari angka yang paling kecil, karena perintahnya itu dari yang terkecil. Ya, angka yang paling kecil 337,5, 37, 35, 70. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 35. Ini tutup ya. Kemudian di antara tiga angka itu mana yang paling kecil? 37%. Berarti ini yang nomor 2. Ini tutup. Kemudian mana? Ini ya, nomor 3. Kemudian ini yang nomor 4.
Langsung ya, caranya seperti tadi. Yang nomor 1 35%, bukan ditulis ininya tapi ditulis atasnya 0,35. Kemudian yang kedua 37%, yang ketiga 0,7, yang keempat yang paling besar ya 3/8. Nah, ini caranya seperti ini kalau dari yang terkecil ya. Sekian ya pelajaran kali ini untuk materi yang pertama. Silahkan kalian pause video ini, kemudian kalian catat, nanti ada tugas kalian kerjakan, kemudian nanti kalian tunggu video yang kedua. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.